Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizin, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 221240001284. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Machine Learning dengan judul Analisis Sentimen Komentar YouTube terhadap Kuis Antar Negara menggunakan Algoritma Random Forest. QRIS antar negara merupakan salah satu inovasi sistem pembayaran digital di Indonesia yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Opini tersebut banyak disampaikan melalui media sosial, khususnya pada kolom komentar YouTube. Namun, jumlah komentar yang cukup banyak membuat analisis secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, banyak proyek ini saya lakukan analisis sentimen untuk mengklasifikasi komentar menjadi sentimen positif, netral, dan negatif menggunakan machine learning. Dataset yang saya gunakan yaitu dengan PHP install YouTube Comment. Di sini saya membuat data dari komentar YouTube, lalu import komentar YouTube melalui link-link dari YouTube. Di sini, lalu kita mulai scraping, lalu video target untuk mencari video ID, teks, dan likes. Setelah itu, setelah menjalankan semua, maka di sini dataset saya berisi sekitar 1.600 komentar YouTube terkait QRIS antar negara dan komentar fitur utama berupa teks komentar dan jumlah likes. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah random forest, yaitu algoritma supervised learning berbasis ensemble yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overthink. Di sini saya menggunakan import pandas untuk import. Sebelum pemodelan data teks diproses menggunakan metode DF-IDF untuk mengubah teks menjadi presentasi numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Di sini raw data untuk melihat data saya yang sudah saya buat data tadi. Lalu ada tahap processing, saya melakukan pembuatan teks seperti menghapus URL, simbol, dan karakter non-alfabet, mengubah next menjadi huruf kecil, lalu melakukan stemming menggunakan library Sartawi. Seperti berikut, kita clean teks, seperti link, lalu alfabet. Untuk ini menghilangkan yang emot-emot atau bagiannya untuk menggunakan stem library Sartawi sebagai berikut codingannya. Lalu kita processing. Dalam processing ini membutuhkan sekitar 7 menit atau bisa lebih bisa kurang. Setelah melakukan processing, kita melakukan pelabelan sentimen, yaitu melakukan secara otomatis menggunakan pendekatan lexion based dengan daftar kata positif dan negatif, sehingga setiap komentar diberi label positif, netral, atau negatif sebagai berikut. Kalau kata speak kita tadi dengan ini, untuk negatif untuk tadi dengan kata-kata berikut, lalu kita labeling. Setelah melakukan labeling, selanjutnya yaitu mengubah teks menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF dengan fitur 1000 fitur. Kemudian data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Seperti dalam berikut. Codingannya seperti ini. Setelah melakukan data latih, model random forest dilatih menggunakan 100 pohon keputusan. Berdasarkan hasil pengujian model penghasilan akurasi sebesar 94,39%. Pada concern metric dapat dilihat bahwa model sangat baik dalam mengklasifikasi sentimen netral dan positif. Namun pada negatif sedikit masih rendah karena jumlah data negatif yang relatif sedikit. Berarti untuk masalah ini masyarakat lebih condong ke positif. Eh, dalam menggunakan ketidakseimbangan otomatis mengurangi performa model terutama pada kelas minoritas. Untuk precision seperti berikut. Negatif sangat presisi. Untuk recall negatif rendah karena sedikit datanya. Kalau F-score sebagai berikut.
Setelah pemodelan, lalu kita membuat matriks. Untuk hasil matriks sebagai berikut. Ini gambarnya, matriks, brief, netral, dan brief. Demikian presentasi proyek UAS Master Learning saya yang kerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.